rumah ya. Guru mau mengajak anak-anak mendengarkan sirah cerita tentang Nabi. Hari ini Bu Guru mau cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disimak ya. Oke, sebelum mendengarkan cerita Bu Guru, yuk kita bangun semangat kita dulu dengan bermain tepuk semangat. Ha! Cis, cis, Allahu Akbar. Ketika zaman dahulu, Rasulullah tinggal di kota Mekah. Orang-orang Quraisy yang tinggal di kota Mekah, dia suka berdagang. Keluarga Rasulullah juga berdagang. Anak-anak, beberapa hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad, ada peristiwa besar yang terjadi. Salah satunya ada peristiwa yang terjadi di Istana Kisra. Tahu tidak anak-anak? Istana Kisra itu istananya megah sekali. Tiangnya kokoh. Di situ sedang terjadi pertemuan. Tiba-tiba tiang di istana tadi itu runtuh anak-anak. Orang-orang pada kaget. Lalu raja memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk mencari tahu apa penyebabnya. Tetapi tak ada satupun yang bisa mengetahui penyebab runtuhnya Istana Kisra. Peristiwa yang kedua anak-anak, orang-orang Majusi, yaitu orang-orang yang menyembah api anak-anak. Api yang mereka sembah itu namanya api abadi. Sampai beribu-ribu tahun api itu tidak pernah padam. Tetapi menjelang Rasulullah lahir, api itu tiba-tiba padam. Orang-orang juga kaget. Apa gerangan yang akan terjadi? Kenapa api abadi kita kok tiba-tiba padam? Yang ketiga anak-anak, di negeri Persia ada sebuah danau, namanya Danau A. Danau itu tidak pernah kering airnya. Beberapa bulan sebelum Rasulullah lahir, tiba-tiba danau yang tidak pernah kering airnya tadi tiba-tiba kering anak-anak. Danaunya kering, tidak ada airnya. Nah, pas malam menjelang Rasulullah lahir, tiba-tiba Teluk Persia itu hancur anak-anak, terkubur oleh tanah, hilang anak-anak. Peristiwa yang keempat anak-anak terjadi di negeri Buhairah. Nah, apa yang terjadi di sana? Di Buhairah itu terdapat bangunan gereja. Banyak gereja yang berdiri di sana. Menjelang kelahiran Rasulullah, gereja-gereja tersebut tiba-tiba hancur. Dan mereka tidak tahu apa yang menyebabkan hancurnya bangunan tersebut. Orang-orang juga bertanya, apa gerangan yang terjadi? Peristiwa besar yang kelima, yaitu terjadi di sekitar Ka'bah. Anak-anak, dahulu kala di sekitar Ka'bah ini terdapat berhala-berhala. Menjelang kelahiran Rasulullah,
Malam hari menjelang kelahiran beliau, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah ini tiba-tiba hancur karena Allah menggetarkan bumi dan berhala-berhala itu hancur bergelimpangan. Nah, anak-anak, ini adalah peristiwa yang paling besar terjadi di kota Mekah, di mana kota Mekah diserang oleh segerombolan gajah, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Bagaimana ceritanya anak-anak? Begini ya. Ini pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha itu anak-anak raja yang kejam sekali. Dia membuat bangunan yang megah yang ia gunakan untuk menyaingi Ka'bah. Karena bangunan yang ia buat itu tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang Quraisy, maka Abraha itu merasa sakit hati dan ia ingin menghancurkan Ka'bah karena orang-orang Quraisy suka berziarah ke Ka'bah. Karena bangunannya sepi pengunjung, tidak ada yang mendatangi, maka Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Quraisy mengetahui kedatangan Abraha dan pasukannya. Mereka ketakutan anak-anak. Dia melarikan diri ke bukit untuk menyelamatkan diri dari serangan pasukan Abraha. Nah, di Mekah tinggallah Abdul Muthalib. Dia bertemu dengan Raja Abraha. Tahu tidak anak-anak? Raja Abraha tadi itu merampas unta milik Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib datang ke Abraha untuk meminta kembali untanya. Berapa unta yang dirampas oleh Abraha anak-anak? 200 unta. Lalu anak-anak, terjadilah percakapan antara Raja Abraha dengan Abdul Muthalib. Abraha bertanya kepada Abdul Muthalib, "Wahai saudara, kenapa kamu hanya minta untamu, tidak mempertahankan Ka'bah itu?" Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Wahai saudaraku, yang menjadi milikku hanyalah 200 unta tadi. Kalau Ka'bah itu ada yang punya, yang akan melindungi Ka'bah itu yang punya." Raja Abraha semakin tidak tahu apa maksud Abdul Muthalib ini. Lalu dikembalikanlah 200 unta kepunyaannya. Beberapa hari kemudian anak-anak, pasukan Raja Abraha bergerak menuju ke Mekah. Tetapi ada keajaiban anak-anak. Atas izin Allah, gajah-gajah tadi berbalik arah dan Allah memutuskan segerombolan burung ababil yang membawa batu yang sangat panas sekali untuk menghancurkan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Burung-burung ababil tadi menghancurkan pasukan gajah tak terkecuali, sampai akhirnya pasukan gajah ini
hancur anak-anak, semuanya terbakar. Dan kota Mekah, Ka'bah, Baitullah selamat dari serangan pasukan Abraha. Demikian tadi anak-anak cerita yang mengawali kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertepatan di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau dikenal dengan tahun gajah, Rasulullah dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyanyikan lagu tentang Nabi Muhammad? Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Nabi Muhammad putra Abdullah, nama ibunya Siti Aminah. Nabi Muhammad, nabi yang mulia, nabinya manusia di seluruh dunia. Anak-anak, peristiwa besar penyerangan Raja Abraha ke kota Mekah tersebut diceritakan dalam Al-Quran yang tercantum dalam surat Al-Fil. Anak-anak sudah bisa baca surat Al-Fil belum? Yuk kita baca bersama-sama surat Al-Fil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu tadi cerita dari Bu Guru tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang membawa contoh perilaku yang baik. Maka kita harus berusaha mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad terkenal apa, anak? Jujur. Nah, makanya anak-anak jujur juga ya. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Oke, demikianlah anak-anak yang bisa Bu Guru sampaikan. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.